Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Desi Fiftine. Saudara, Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas dalam pemilihan umum kepala daerah, khususnya dalam kontestasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jakarta 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, kursi gubernur dan wakil gubernur Jakarta diperebutkan 3 pasangan calon, yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Survei Litbang Kompas ini diselenggarakan dalam rentang waktu 20 hingga 25 Oktober 2024 dan dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Adapun tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan margin of error penelitian plus minus 3,46%. Survei ini saudara sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara, dan kita simak selengkapnya terkait hasil survei Litbang Kompas ini di Harian Kompas dan laman kompas.id. Oke, kita langsung saja lihat hasil survei Litbang Kompas menampilkan data pada elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024, saudara. Hasilnya dari jajak pendapat yang dilakukan pada 20 hingga 25 Oktober 2024, 34,6% responden menyatakan dukungan pada paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Kemudian sebanyak 3,3% menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kun Wardana. Dan sebanyak 38,3% responden menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara 20,6% responden masih belum menentukan pilihan atau tidak menjawab. Dan saudara, jajak pendapat atau survei Litbang Kompas juga memperoleh data silang atau cross elektabilitas berdasarkan generasi atau usia. Litbang Kompas kemudian membagi ke beberapa generasi. Yang pertama baby boomers, yakni pemilih berusia 58 hingga 76 tahun. Dan pada kelompok generasi ini 25,7% memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, 0% untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kun Wardana, sebanyak 36,5 responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 37,8% responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kemudian berdasarkan generasi X, saudara, yakni pemilih berusia 44, sampai dengan 57 tahun. Dan pada kelompok generasi ini 33,1% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 2,1% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kun Wardana. Dan sebanyak 41,1% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 23,7% responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kemudian berdasarkan generasi Y Madya, saudara, yakni pemilih berusia 36 sampai dengan 43 tahun. Pada kelompok generasi ini 27,5% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 5,9% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kun Wardana. Sebanyak 45,1% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 21,5% responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Lalu selanjutnya berdasarkan generasi Y muda, yakni pemilih berusia 28 hingga 35 tahun. Pada kelompok generasi ini sebanyak 40,1% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono.
2,7% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dan 36,7% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 20,5% responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kemudian berdasarkan generasi Z, yakni pemilih berusia di bawah 28 tahun. Pada kelompok generasi ini sebanyak 40,6% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 4,2% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. 31,3% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 23,9% responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan. Kemudian survei Litbang Kompas juga memperoleh data silang atau cross elektabilitas berdasarkan partai politik dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari para pemilih Partai Kebangkitan Bangsa yang diwawancarai Litbang Kompas, 11,6% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 4,7% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. 60,5% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 23,2% responden memilih tidak menjawab atau rahasia. Kemudian dari para pemilih Partai Gerindra, 44,8% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 1,4% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. 37,2% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 16,6% responden memilih tidak menjawab atau rahasia. Kemudian dari para pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, 13,6% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 6,4% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. 66,4% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 13,6% responden memilih tidak menjawab atau rahasia. Kemudian dari para pemilih Partai Golkar, saudara, 45,8% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 2,8% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. 29,2% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 22,2% responden memilih tidak menjawab atau rahasia. Kemudian dari para pemilih Partai Nasdem, 27,3% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 0% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dan 5,5% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 27,2% responden memilih tidak menjawab atau rahasia. Kemudian dari para pemilih Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, 36,9% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 4,5% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. 30,6% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Dan sementara itu 28% responden memilih tidak menjawab atau rahasia. Kemudian dari para pemilih Partai Demokrat, 26,2% responden memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 2,4% responden memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. 40,5% responden memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara itu 30,9% responden memilih tidak menjawab atau rahasia. Dan saudara, kita telah bersama peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti.
Dan kami langsung saja undang Mas Rangga, silakan kita akan berbincang mengenai hasil temuan dari Litbang Kompas. Selamat pagi Mas Rangga, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Kompas TV. Ya. Nah, dari data-data tadi nih Mas, sebanyak 34,6% responden menyatakan dukungan pada paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Dan kemudian 3,3% menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Dan sebanyak 38,3% responden menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Nah, ini dengan data yang ditemukan ini apakah di luar dugaan atau sudah terprediksi? Ya, jadi memang ini pengukuran yang terbaru ya, yang sebelumnya kita coba ukur itu kan sebelum ada calon yang sudah fix atau sudah pasti. Cuman hal yang coba kita temukan adalah bagaimana persaingan itu memang masih ketat. Dalam artian perbedaan elektabilitas ini terutama antara paslon nomor 1 dan nomor 3 ya, itu memang relatifly masih tidak terlalu jauh dari margin of error. Artinya siapapun itu masih punya kans untuk bisa memenangkan pilkada begitu, Mbak. Berarti masih banyak perubahan nanti Mas, akan ada dinamika berikutnya gitu ya? Masih ada potensi untuk ada dinamika. Jadi setiap paslon ini punya kesempatan yang, terutama paslon nomor 1 dan 3 ya. Itu kalau kita bisa lihat memang keduanya masih memiliki kans, terutama apalagi kalau kita lihat bahwa memang di pilkada DKI itu kan dia harus 50% plus 1 ya. Jadi ada kemungkinan memang berjalan di 2 putaran. Nah, bagaimana dengan para responden yang belum memilih atau tidak tahu, belum menjawab gitu? Apa yang menjadi pertimbangan mereka untuk belum bisa memberikan pilihan yang mereka begitu, Mas? Ya, jadi memang jumlah pemilih yang masih belum menentukan pilihan itu masih relatif cukup besar ya, sekitar seperempatnya lah kita bisa bilang. Dari sini, dari temuan kita memang masyarakat itu masih mencoba untuk menimbang-nimbang, menilai kira-kira dalam beberapa minggu ke depan progres kampanyenya seperti apa. Terutama mungkin bagi teman-teman di DKI ini melihatnya itu sentuhan langsung, Mbak. Dimana nanti dalam waktu yang tersisa ini, baik paslon nomor 1, 2, dan 3 itu bisa langsung menyentuh masyarakat. Gitu. Nah, tadi kita juga sudah melihat data dari rentang usia nih Mas. Apa yang bisa kita maknai dari data tersebut? Ya, jadi memang kalau kita melihat ya, paslon nomor urut 1, Ridho, itu memang relatif lebih unggul di generasi Z, generasi muda. Itu berkaitan juga dengan mungkin pola kampanyenya yang cukup deras di media digital gitu ya, media sosial. Sedangkan semakin dewasa umurnya, itu memang ada kecenderungan elektabilitas dari paslon nomor urut 3 ini meningkat begitu. Karena mungkin ya tadi dari temuan kita juga melihat kalau media yang mungkin mereka pakai itu lebih suitable, lebih cocok dengan kalangan yang lebih dewasa begitu. Taruhlah misalnya di media massa begitu, Mbak. Nah, kalau berdasarkan dari parpol, apa aja yang bisa kita tarik dari situ? Karena dari 3 pasangan calon ini kan beda-beda ya Mas ya. Yang satu parpolnya banyak pengusulnya, kemudian nomor 2 itu Mandiri, dan yang ketiga ini cuman ada 2, PDIP dan Hanura ya. Ya, betul. Nah itu bagaimana nih Mas? Ya, jadi memang itu salah satu temuan yang cukup menarik ya, bahwa koalisi yang gemuk, koalisi yang besar itu mungkin pada taraf ini setidaknya ya, itu bukan jadi jaminan pasti bahwa langsung terkonversi menjadi elektabilitas begitu ya. Kita bisa lihat memang untuk case Ridho begitu ya, di paslon nomor urut 1 ini kita melihat banyak dukungan yang belum solid, terutama dari partai-partai pengusungnya begitu ya. Kalau kita bisa lihat memang dukungan dari partai taruhlah Golkar dan Gerindra itu relatif mungkin sudah lebih solid begitu ya. Cuman case menarik itu adalah kasus di dukungan dari para pemilih PKS begitu ya. PKS kan salah satu pengusung yang ya wakilnya begitu ya. Nah itu ternyata tidak utuh nih suaranya ke paslon nomor 1 ini. Nah itu menjadi indikasi bahwa mungkin di tubuh para pendukungnya itu perlu upaya-upaya untuk lebih meyakinkan gitu, agar suaranya itu bisa solid. Case yang agak berbeda terjadi di paslon nomor urut 3 begitu, di mana suaranya itu relatif lebih solid. Dari data tadi kan terlihat ya bahwa sekitar lebih dari 60 sekian persen itu memang suaranya sudah mengalir ke paslon nomor urut 3 ini.
gitu. Kalau di paslon nomor urut 2 memang cukup sesuai ekspektasi ya dalam konteks mereka berkontestasi tanpa mendapatkan dukungan elektoral dari parpol begitu ya. Jadi mungkin agak sulit untuk mendapat basis massa berbasis tadi partai politik begitu Mbak. Nah, ini PKB, Nasdem, dan Demokrat itu kan adalah partai yang mengusung pasangan calon nomor urut 1. Tapi dari data hasil survei, ternyata persentasenya lebih banyak cenderung ke paslon nomor 3. Nah ini seperti apa ini Mas? Ya itu berarti menunjukkan bahwa tadi ya di satu sisi mungkin dari segi dari hulunya begitu ya perlu upaya-upaya ya peningkatan lah mesin partai ini untuk bisa bergerak dalam waktu yang tinggal 2-3 minggu lagi gitu untuk tadi bisa mengkonsolidasikan suara yang masih tercerai berai begitu. Di sisi hilirnya bagaimanapun juga kalau di teori politik itu kan ada yang namanya split ticket voting ya. Jadi belum tentu satu orang yang dia misalnya punya kesukaan terhadap satu partai secara otomatis dia akan memilih calon dari partai tersebut begitu ya. Nah mungkin hal-hal ini yang perlu diperhatikan lagi. Bagaimana mentreatment konstituen-konstituen agar mereka ya itu tadi teryakinkan lagi kembali Mbak. Karena memang kalau dari paslon 01 itu tantangannya adalah bagaimana mengkonsolidasikan suara yang sangat banyak tadi untuk bisa ya kalau nggak bisa utuh ya sebagian besar lah mengalir ke paslon yang diusung begitu Mbak. Baik, nah sebelum kita lanjutkan lebih dalam mengenai hasil survei ini kita break dulu Mas. Dan saudara jangan kemana-mana, setelah ini kita masih akan membicarakan lebih dalam mengenai hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas Pilkada Jakarta 2024. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Desi 15. Nah, saudara, Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas dalam Pilkada Jakarta 2024. Survei Litbang Kompas ini diselenggarakan dalam rentang waktu 20 hingga 25 Oktober 2024 dan dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 800 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Adapun tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan margin of error penelitian plus minus 3,46%. Survei ini saudara sepenuhnya dibiayai oleh PT Kompas Media Nusantara. Dan masih bersama saya peneliti Litbang Kompas Mas Rangga Eka Sakti. Ya Mas ya. Nah kita akan ngobrol lebih lanjut tapi sebelum itu kita akan paparkan jajak pendapat atau survei Litbang Kompas yang juga memperoleh data silang atau cross elektabilitas berdasarkan kelas sosial ekonomi saudara. Sebanyak 33,6% kelompok masyarakat kelas ekonomi atas menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. 30,2% kelompok masyarakat kelas ekonomi atas menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Dan 6% kelompok masyarakat kelas ekonomi atas menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Sementara itu sebanyak 30,2% kelompok masyarakat kelas ekonomi atas menyatakan tidak menjawab atau rahasia. Dan kemudian sebanyak 37,9% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah atas menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. 35,3% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah atas menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Dan 2,9% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah atas menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Sementara itu sebanyak 23,9% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah atas menyatakan tidak menjawab atau rahasia. Kemudian saudara sebanyak 41,6% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. 31,6% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Dan 3,3% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Sementara itu, sebanyak 23,5% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah menyatakan tidak menjawab atau rahasia.
Kemudian sebanyak 48,6% kelompok masyarakat kelas ekonomi bawah menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. 34,3% kelompok masyarakat kelas ekonomi bawah menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Dan 1,4% kelompok masyarakat kelas ekonomi bawah menyatakan dukungannya untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Sementara itu sebanyak 15,7% kelompok masyarakat kelas ekonomi menengah bawah menyatakan tidak menjawab atau rahasia. Nah, kita telah bersama peneliti Litbang Kompas tentunya, Mas Erlangga. Ini dari hasil ini apa yang bisa kita maknai, Mas? Iya Mbak, jadi memang tadi ya terlihat sedikit ada kecenderungan ya, bahwa yang pertama memang pasangan Ridwan Kamil Suswono itu relatif lebih tinggi elektabilitasnya di kelompok bawah begitu ya, sampai di atas 40%. Namun memang seiring dengan naiknya kelas sosial itu elektabilitas dari Pramono Rano ini meningkat begitu ya. Nah itu mungkin bisa dimaknai pertama bahwa retorika dan juga mungkin komunikasi kampanye dari paslon nomor urut 1 ini itu lebih nyampe, lebih dekat ke kelompok bawah begitu ya. Kemudian menarik juga bahwa di kelompok atas itu sebenarnya semakin ke atas semakin relatif seimbang Mbak, terutama di menengah atas dan atas begitu ya. Itu meskipun sedikit lebih tinggi Pramono Rano, itu relatif bedanya masih dalam margin of error. Nah, itu menandakan dan juga terutama di atas itu jumlah proporsi dari masyarakat yang masih undecided, yang masih belum menentukan pilihan itu juga masih relatif tinggi. Jadi memang berarti masyarakat yang menengah atas dan atas ini masih relatif mencari-cari, masih relatif menentukan pilihannya, begitu Mbak. Begitu ya, jadi masih juga mencari-cari untuk undecided voters juga. Nah, tapi kalau tadi mengenai sosial ekonomi, Litbang Kompas juga memiliki data survei. Litbang Kompas memperoleh data silang atau cross elektabilitas by level pendidikan. Nah, ini sebanyak 43,6% responden dengan level pendidikan dasar memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sebanyak 36,2% responden dengan level pendidikan dasar memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Dan 1,2% responden dengan level pendidikan dasar memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Sementara itu 19% responden dengan level pendidikan dasar menyatakan tak menjawab atau merahasiakan jawabannya. Nah, itu tadi untuk yang level pendidikan dasar. Nah, kemudian untuk level pendidikan menengah, Saudara, sebanyak 38,1% responden dengan level pendidikan menengah memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Dan sebanyak 34% responden dengan level pendidikan tengah memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Dan 4,3% responden dengan level pendidikan menengah memilih paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana. Sementara itu 23,6% responden dengan level pendidikan dasar menyatakan tak menjawab atau merahasiakan jawabannya. Nah, ini apa yang mempengaruhi level pendidikan ini, Ya. Mas? Ya, jadi memang tadi ya ada kecenderungan yang agak berbeda begitu ya, ketika pendidikannya semakin tinggi justru elektabilitasnya Pramono ini relatif lebih naik begitu kan. Kalau mungkin kita bisa maknai sedikit bahwa mungkin kalau kita tadi berbicara soal SS itu kan dia tadi ya kita misalnya melihat bahwa paslon nomor urut 1 ini Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini mungkin secara identitas lebih dekat begitu ya, mungkin dilihat lebih reachable gitu di media sosial dan lain-lain, dan semakin naik begitu ya, kemudian semakin elit, nah, itu kan kemudian mungkin pola komunikasinya lebih dekat ke Pramono Rano Karno begitu ya. Sedangkan kalau dari segi pendidikan itu kan berbicara soal gagasan atau ide. Nah itu mungkin sehingga kebalikannya Mbak yang terjadi begitu. Mungkin dari segi ide atau gagasan itu lebih mengena, semakin tinggi begitu semakin ke sosok Pramono Anung dan Rano Karno. Nah itu mungkin. Kalau tadi kan level pendidikan dasar dan menengah ya Mas. Ya, ini adalah yang level pendidikan tinggi Saudara. Nah sebanyak 33,5% responden dengan level pendidikan tinggi memilih paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Sebanyak 30,6% responden dengan level pendidikan
tinggi memilih paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dan 4,1% responden dengan level pendidikan tinggi memilih untuk paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Wardana. Sementara itu 31,8% responden dengan level pendidikan tinggi menyatakan tidak menjawab atau merahasiakan jawabannya. Nah ini seperti apa nih Mas kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan yang level pendidikan menengah dan dasar? Ya tadi ketika kita berbicara soal tadi ya tingkat pendidikan tuh memang itu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku dari pemilih di satu klaster itu begitu ya Mbak ya. Kalau kita lihat di pendidikan tinggi ini memang terlihat bahwa pemilih di kategori ini itu relatif lebih kritis gitu Mbak dalam melihat tiap paslon begitu. Jadi tidak hanya melihat secara permukaan dari misalnya bagaimana komunikasi kampanye dilakukan gitu via media sosial maupun media massa ataupun media luar ruang begitu ya. Nah kalau dari segi pendidikan ini mereka akan lebih kritis, makanya jumlah dari yang masih belum menentukan pilihan itu relatif lebih tinggi. Masih tinggi. Ya, karena mereka menjadi bagian dari pemilih yang paling banyak pertimbangannya begitu Mbak. Jadi kalau dari program kerja ini juga masih juga pertimbangan bagi kalau dilihat dari level pendidikan ini Mas ya. Ya. Nah kita akan ngobrol lebih lanjut lagi, cuma nanti kita akan jeda dulu dan tentunya masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait hasil elektabilitas Pilkada Jakarta 2024. Saudara masih bersama saya Desi Fiftina dan peneliti Litbang Kompas Mas Rangga Eka Sakti dalam Breaking News Kompas TV di mana Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas dalam pemilihan umum kepala daerah khususnya dalam pertarungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jakarta. Dan saudara survei Litbang Kompas juga akan menampilkan data elektabilitas paslon Pilkada Jakarta 2024 berdasarkan alasan memilih. Ada beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya pengalaman dalam pemerintahan sebanyak 30,7% responden, dan visi misi dan program kerjanya sebanyak 20,4%. Kualitas cagup dan atau cawagupnya yakni 17,6%, dan kemudian ada identitas 4,5%, tampilan fisik cagup dan atau cawagupnya 4,3%, partai pengusungnya 4,0%, integritas moral cagup dan cawagup 3,6%, publik figur orang terkenal, artis, atlet familiar 3,1%, tidak tahu 1,8%. Suka, senang terhadap paslon 1,5%, pilihan keluarga, kerabat, orang terdekat 1,4%, berharap jauh lebih baik lagi 1,1%, tahu kinerjanya 0,7% dan lainnya 3,7% dan tidak tahu masih ada di 1,8%. Nah ini apa nih Mas yang bisa kita petik dari sini Mas? Ya, jadi dari sini kita memang melihat bahwa pengalaman dari cagup dan cawagup di kontestasi ini tuh memang jadi pertimbangan yang paling utama ya di responden kita. Itu sejalan juga dengan pertimbangan kedua Mbak, yaitu visi, misi, dan program kerja. Gitu. Jadi sebenarnya ini menunjukkan karakteristik pemilih di DKJ ya, daerah istimewa Jakarta ini yang cukup rasional begitu ya dalam memilih pilihannya nanti. Selaras juga dengan faktor ketiga yang dipertimbangkan yaitu kualitas cagup dan atau cawagupnya. Kualitas ini kan merefer ke hal-hal seperti misalnya background pendidikan dari cagup cawagupnya, kemudian kualitas dirinya gitu ya, dia pernah punya karya apa, and so on and so forth. Nah itu hal-hal yang lebih mengarah ke rasional tadi gitu. Apakah ada latar belakang profesi yang itu juga sempat berpengaruh nggak Mas? Ya kurang lebih ya, itu kan bagian dari tadi ya kualitas cagup dan juga cawagupnya gitu. Kalau kita lihat background dari masing-masing paslon yang berkontestasi itu kan memang cukup high profile ya. Di paslon nomor urut 1 ya Pak RK terutama kan mantan gubernur gitu. Kemudian di paslon nomor urut 2 mantan jenderal polisi begitu ya. Di paslon nomor urut 3 itu mantan menteri begitu. Jadi semua itu punya posisi yang cukup elit begitu ya. Punya pengalaman lah dalam eksekutif maupun di kementerian atau lembaga begitu. Nah, kalau dari kita ngomongin latar belakang nih Mas ya, kalau misalnya kita lihat RK itu kan punya pengalaman latar belakangnya di pemerintahan daerah, sedangkan Pramono di pusat. Nah itu seperti apa tuh?
Bagaimanapun juga mungkin kan paslon-paslon ini tuh dilihat track recordnya panjang begitu ya. Dan kita juga melihat bahwa meskipun misalnya ya Pak Pram itu belum pernah ya menjabat sebagai kepala daerah gitu ya, mungkin pengalamannya itu membantu Pak Jokowi kemarin di kabinet itu bisa dilihat sebagai kualitas juga Mbak, ya kan? Bahwa sosok tersebut itu bisa menghandle situasi-situasi kemudian tantangan yang levelnya itu sudah nasional begitu kan Mbak. Nah, kalau kategori kualitas ini, apakah ini mengacu juga pada pengalaman para paslon, Mas? Kalau kualitas cagup dan cawagup itu mungkin sifatnya lebih personal begitu ya Mbak ya. Oke. Jadi mungkin lebih ke tadi ya track record pendidikannya, mungkin dulu pernah punya usaha atau bisnis tertentu begitu ya. Atau dulu misalnya pernah berkiprah di bidang tertentu begitu yang kemudian misalnya Rano Karno dulu kan sudah terkenal gitu ya menjadi sosok yang cukup besar di dunia entertain gitu misalnya. Jadi kualitas-kualitas yang lebih personal sifatnya. Nah, kalau kita lihat di kategori ini Mas, tampilan fisik cagup dan atau cagupnya ini apakah berpengaruh juga nih? Maksudnya RK kan sering posting di sosial media, tentunya kan ada citra-citra yang dikeluarkan di situ. Nah, ini apakah jadi faktor dari kategori ini? Mungkin ya sedikit ya Mbak, tapi kalau kita dari data ini kan kelihatan efeknya sangat sedikit ya, 4,3% begitu. Sama juga halnya dengan identitas ya, sekitar 4,5%. Ini kan juga menjadi isu ya, bagaimana misalnya sosok dari paslon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor 3 itu kan representasi dari identitas yang berbeda-beda begitu ya. Tapi pada intinya faktor-faktor seperti identitas, kemudian tampilan fisik, bahkan tadi ya partai pengusungnya itu relatif justru lebih kecil begitu dibandingkan dengan kualitas dari cagup dan cawagupnya begitu yang posisinya paling atas lah ibaratnya. Ini sangat menarik sekali. Jadi yang kalau misalnya kita lihat dari situ alasan memilihnya dari responden kita, pengalaman visi misi dan kualitas itu menjadi yang faktor besar untuk memilih. Tapi sedangkan untuk identitas, partai pengusung bahkan kefamiliaran itu kan terkenal atau tidaknya itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya Mas ya. Iya betul Mbak. Nah, partai pengusung, ya betul sekali. Apakah ini persentasenya sedikit, padahal nomor urut 1 diusung oleh banyak parpol? Ya, jadi berarti tadi seperti saya jelaskan ya bahwa memang berarti karakteristik pemilih dari Jakarta ini dia itu pertimbangannya rasional gitu, tidak hanya murni emosional begitu ya. Jadi ketika mereka itu memilih pemimpin ke depannya, mereka tuh kan pasti punya ekspektasi ya, kira-kira bagaimana pemimpin itu bisa membawa harapan mereka, bisa memperbaiki taraf hidup mereka begitu ya. Dan pemikiran itu yang kemudian mendasari pilihan mereka nanti gitu Mbak. Jadi makanya faktor-faktor yang mendapat titik berat gitu di pemikirannya responden kita memang lebih ke kualitas begitu ya, gagasan, visi misi makanya nomor 2. Nah, selain ada berdasarkan alasan memilih, kemudian berdasarkan pertimbangan memilih, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sosok cagup mengambil persentase tertinggi yakni 64,1%. Kemudian sosok cawagup 22,0% dan tidak keduanya 8,8%. Tidak tahu 3,6% dan tidak menjawab 1,2%. Nah, kalau dari kita lihat yang data ini Mas, seperti apa nih? Ya, jadi memang sosok cagup ini masih relatif lebih dominan ya dibandingkan dengan sosok cawagupnya. Yaitu berarti dalam memilih responden kita itu melihatnya di sosok cagupnya begitu. Oke. Tapi kalau Rano Karno, meski dia kan cawagup nih, tapi kan cukup terkenal. Tapi kenapa ini tidak terlalu mendominasi? Mungkin karena di pemikirannya masyarakat ya, sosok yang nantinya punya power atau punya kewenangan lebih dalam mengambil keputusan itu sosok cagupnya Mbak. Jadi ya sosok cagup itu peran yang lebih suportif lah ya kepada sosok cagupnya gitu. Nah itu mungkin yang jadi pertimbangan dari masyarakat. Kenapa kok bisa sosok cagupnya ini besar sekali ya 64,5%. Begitu. Nah, ya sudah, nanti kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang survei Litbang Kompas dan masih tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Masih dalam breaking news Kompas TV Saudara, di mana Litbang Kompas baru saja merilis hasil survei terkait elektabilitas dalam pemilihan umum kepala daerah, khususnya dalam pertarungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jakarta. Nah, kalau kita akan langsung berlanjut saja ke berdasarkan pertimbangan pilihan calon gubernur. Di sini ada 46,6% responden mendukung paslon yang didukung Joko Widodo. Sementara 45,1% tidak mempertimbangkan dan 8,3% tidak menjawab. Kemudian di pertimbangan pilihan yang kedua ada 49,7% responden mendukung paslon yang didukung Prabowo Subianto. 43,1% menyatakan tidak mempertimbangkan dan 7,2% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Disusul pertimbangan ketiga yakni 39,9% responden memilih paslon yang didukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok. 53,2% responden menyatakan tidak mempertimbangkan dan 6,2% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Dan pada pertimbangan pilihan yang keempat, 44,2% responden memilih paslon yang didukung oleh Anies Baswedan. 49,6% responden menyatakan tidak mempertimbangkan dan 6,2% responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Dan saya masih bersama Mas Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Ini kita lihat dari data ini seperti apa, Mas, kalau dari pertimbangan pilihan calon gubernur? Ya Mbak, jadi kita memang mencoba untuk memetakan pengaruh dari mungkin bisa gampangnya itu endorsement ya. Jadi ketika misalnya sosok-sosok ini menyatakan dukungan atau bahkan mungkin memberikan sinyal aja bahwa sosok ini mendukung salah satu paslon, itu kira-kira apakah kemudian akan lebih dipertimbangkan oleh responden kita begitu ya. Kalau dari sini memang terlihat bahwa yang dukungannya itu paling dipertimbangkan itu memang sosok Pak Presiden Prabowo Subianto gitu. Jadi di sini kita lihat ya 49,7%. Jadi ketika misalnya nanti Pak Prabowo ini memberikan sinyal dukungan terhadap salah satu paslon, itu kemungkinan lebih dipertimbangkan lah oleh masyarakat Jakarta. Kemudian angka dari pengaruh endorsementnya Pak Jokowi ini juga masih relatif besar di kisaran 46%. Nah ini sama ya, jadi ketika misalnya Pak Jokowi nanti memberikan dukungan secara langsung begitu maupun tidak langsung ya dalam bentuk misalnya ada pertemuan segala macam memberikan sinyal dukungan, nah itu bisa jadi ada pengaruhnya begitu karena kita lihat juga relatif besar ya 46,6%. Menariknya sosok dari Anies Baswedan ini juga tidak bisa dibilang kecil begitu ya pengaruhnya karena kita lihat di sini sekitar 44% dari respon kita tuh mempertimbangkan sosok yang kemudian diberikan dukungan ataupun diberikan sinyal dukungan oleh Anies Baswedan. Nah ini menarik karena mungkin pertama background dari Anies Baswedan yang dulu juga sebagai gubernur di Jakarta, kemudian kalau kita merujuk ke hasil Pilpres 2024 kemarin kan suaranya Anies Baswedan di Jakarta juga cukup besar begitu ya dibandingkan dengan nasional. Nah itu menunjukkan bagaimana sosok ini masih mungkin punya pengaruh begitu di pemilih-pemilih di Jakarta. Kalau untuk sosoknya Pak Basuki Cahayapurnama itu memang relatif lebih kecil ya. Meskipun angkanya sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, masih di kisaran 40%-an lah. Nah ini bukan berarti kemudian tidak ada pengaruhnya juga begitu Mbak ya. Jadi ketika misalnya pun nanti Pak Ahok ini memberikan sinyal dukungan itu bisa jadi juga berpengaruh begitu ke salah satu paslon nanti. Nah, kalau kita ngomongin ini survei ini dilakukan sebelum adanya pertemuan RK dengan Prabowo dan Joko Widodo. Nah, ini ketika sudah ada pertemuan ini, apakah nanti elektabilitas RK akan bisa berubah, Mas, atau seperti apa nih? Kalau pertanyaannya bisa berubah atau tidak ya tentu pasti masih bisa berubah ya Mbak ya. Tapi kemudian apakah jadi begini ya, endorsement ini kan makanya kita menangkapnya itu adalah bentuknya pertimbangan begitu ya. Jadi belum tentu kemudian ketika di-endorse oleh salah satu dari sosok-sosok ini itu suaranya kemudian bertambah sekian persen atau sekian persen begitu ya. Jadi paling tidak dari yang sebelumnya belum mempertimbangkan begitu di-endorse oleh sosok-sosok tertentu, itu kemudian jadi coba deh saya pertimbangkan lagi begitu ya. Jadi
di satu sisi ya ada kemungkinan begitu bentuk-bentuk sinyal itu kan masih sinyal ya Mbak ya, belum dukungan secara real atau dukungan secara langsung begitu ya. Tapi di sisi lain tidak juga bisa langsung diartikan bahwa itu langsung bisa dikonversi menjadi suara yang real begitu, kurang lebih begitu Mbak. Nah, kalau kita ngomongin endorsement itu kan, sebenarnya seberapa efektif sih Mas untuk meningkatkan elektabilitas para pasangan calon gitu? Ya, mungkin di pemilihan yang perbedaan elektabilitasnya itu ketat, sebetulnya endorsement ini bisa dibilang cukup membantu lah untuk mendorong elektabilitas ya, karena kita bisa lihat terutama mungkin di sosok Pak Jokowi dan Prabowo, jumlah yang mempertimbangkan itu kan lebih besar dibandingkan yang tidak mempertimbangkan begitu ya. Kalau di Pak Jokowi 46,6%, kalau di Pak Prabowo 49,7%. Artinya terkhusus misalnya oleh yang didukung oleh Pak Prabowo itu kan separuhnya itu udah pasti mempertimbangkan begitu Mbak. Nah itu magnitudenya tentu cukup besar begitu ya, untuk bisa mungkin merubah kontestasi nanti seperti apa. Tapi apakah kemudian tadi ya langsung bisa yakin bahwa saya akan menang gitu, itu belum tentu juga Mbak. Nah, tapi selain endorsement, ada faktor apa aja sih Mas yang bisa mempengaruhi secara signifikan angka elektabilitas para pasangan calon Pilkada Jakarta ini? Karena kita juga sudah menjelang Pilkada serentak gitu kan. Itu apa aja tuh faktor yang bisa mempengaruhi secara signifikan? Kalau kita lihat dari segi hilirnya ya, kita kan pemilihan itu kan di hulu misalnya elit, parpol begitu ya, paslon gitu. Di hilir itu kan grassroots ya, akar rumput seperti apa. Kalau di segi hilir, kalau kita lihat Jakarta itu kan pemilihnya dari hasil survei kita tadi kelihatan bahwa memang sebagian besar tuh rasional Mbak. Oke. Jadi untuk bisa meyakinkan di hilir ini, gitu, itu memang perlu upaya yang ekstra untuk bisa menjabarkan tadi ya visi misinya seperti apa, menunjukkan bahwa baik di paslon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 itu kualitas mereka seperti apa. Yakinkan lagi di hilir ini yang perilaku memilihnya itu dia lebih rasional. Kemudian dari segi hulu itu memang bagaimana mesin-mesin partai ini harus digenjot habis sampai di pemilihan nanti begitu. Terutama mungkin di paslon nomor urut 1 yang masih relatif banyak bocor begitu ya, suaranya masih belum terkonsolidasi dengan maksimal. Bagi paslon nomor urut 3 ini juga menjadi tantangan begitu. Di satu sisi memang di hulunya itu sudah relatif lebih solid mungkin ya. Terlihat dari aliran dukungan yang lebih deras gitu ya, dari PDIP langsung ke paslon nomor urut 3. Tapi di sisi lain mereka juga harus memperluas tadi basis suaranya. Kalau cuma dari 2 basis partai tadi kan nggak terlalu besar gitu Mbak. Nah, bagaimana mereka bisa tadi meyakinkan paling nggak ada sekitar 1/4 dari masyarakat Jakarta ini yang masih belum teryakinkan dengan pilihan mereka. Baik, saudara, berikut tadi adalah pemaparan dari peneliti Litbang Kompas Mas Rangga Eka Sakti, dan di sini saya akan mereview sedikit ya Mas ya data yang sudah ada di survei Litbang Kompas terkait elektabilitas Pilkada Jakarta 2024. Di sini ada pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di 34,6%, kemudian di pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana di 3,3%, dan yang terakhir di pasangan nomor urut 3 38,3% untuk Pramono Anung dan Rano Karno, begitu ya Mas ya. Dan terima kasih Mas Rangga sudah hadir di studio Kompas TV, menyempatkan waktunya untuk memaparkan dari hasil survei Litbang Kompas hari ini. Dan saudara, tentunya kita akan melihat bagaimana perkembangan, kita ikuti terus menjelang Pilkada Serentak 2024. Dan saya Desi 15 pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV.